Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada kali ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan perkuliahan streaming untuk mata kuliah teori organisasi. Alhamdulillah Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melakukan pertemuan meskipun pertemuan melalui media daring untuk memberikan perkuliahan teori organisasi yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang ke-15. Pertemuan yang terakhir dan nanti kita tinggal melakukan ujian akhir semester. Baik rekan-rekanku mahasiswa semuanya, untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-15, kita mengambil materi pokok bahasan tentang peran organisasi di era Society 5.0. Ini menarik. Nah, pertemuan yang terakhir mestinya pertemuan yang menarik, sekaligus saya berharap materi ini menjadi pegangan saudara, tidak hanya untuk materi ujian akhir semester, tapi menjadi pegangan saudara untuk melengkapi saudara dalam era yang saat ini, yaitu era Society 5.0. Jadi apa perannya, apa isinya, nanti kita bicarakan lebih mendalam. Seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan, kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran dari kita mempelajari bab tentang peran organisasi di era Society 5.0, 5.0. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk yang pertama mengerti perubahan era teknologi 4.0 menuju era Society 5.0. Yang kedua, memahami tentang era Society 5.0, 5.0. Yang ketiga, mengerti hambatan dan kendala yang didapatkan oleh otomatisasi teknologi dan globalisasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengerti dan memahami arti dan peran organisasi di era Society 5.0. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai organisasi di era perubahan lingkungan serta perkembangan teknologi informasi. Saya harapkan tujuan pembelajaran yang kelima ini menjadi pegangan saudara, diaplikasikan ketika saudara masuk dalam kegiatan sehari-hari. Karena saat ini masuk dalam era Society 5.0. Era industri teknologi, industri 4.0 bergeser kepada era Society 5.0. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan sebagai introduction bahwa perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan di masyarakat ini akan menuntut perubahan pelayanan serta antisipasi yang cepat dan akurat. Terkadang kebanyakan orang terbuai, terlena dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga apa-apa adalah teknologi. Nah, kemajuan teknologi informasi ini mengakibatkan perubahan lingkungan sosial masyarakat. Apa contohnya? Sekarang setiap saat, setiap orang hampir pasti kebanyakan selalu pegang yang namanya di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat acara, di kampus apalagi, di forum-forum hajatan, orang akan, perubahan lingkungan masyarakat, perubahan sosial ini menuntut respon organisasi yang cepat dan akurat.
kita tidak menyalahkan kemajuan teknologi, itu sesuatu kewajaran. Kemajuan teknologi sesuatu yang positif bagi kehidupan kita. Tetapi ada nilai-nilai yang lain, ekses-ekses yang lain yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Era industrialisasi 1.0, 2.0, industri 3.0 sampai 4.0, ternyata ada sesuatu yang kurang. Teknologi kemajuannya iya bagus, otomatisasi produksi, kemajuan teknologi produksi, efisiensi dan segala macam bagus, ya. Tetapi ternyata ada hal-hal lain yang terasa kurang, yang terasa jomplang. Apa hal itu? Satu tadi adalah perubahan sosial masyarakat. Dengan demikian, era Society 5.0, jadi di era 5.0 itu bukan teknologi lagi, bukan era teknologi 4.0, industri 4.0, tapi sudah society. Dari istilahnya beda. Industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, industri. Kelima sudah society. Nanti akan kita bahas esensi-esensi dari tahapan-tahapan tersebut. Nah, yang perlu kita tekankan adalah bahwa kemajuan teknologi di mana efisiensi produksi menjadi hebat, kualitas produk menjadi baik, produksi menjadi lebih besar karena otomatisasi tadi, ternyata ada sesuatu yang kurang. Apa yang kurang? Disempurnakan pada era Society 5.0, yaitu peningkatan kualitas hidup dan penyelamatan lingkungan. Karena orang terpacu pada teknologinya, tidak bicara tentang lingkungan. Terjadi pencemaran di sana sini. Nah, pada efisiensi ini, karena semua serba otomat, pakai mesin-mesin produksi yang bagus, nilai-nilai humanisme dan nilai-nilai sosialnya hampir hilang. Semua serba mesin, apa-apa serba mesin. Nah, efisiensi produksi dan kualitas manusia dalam pengelolaan kurang diperhatikan. Dengan demikian, disinilah perlu prinsip-prinsip organisasi. Disinilah perlu dasar-dasar organisasi. Disinilah diperlukan nilai-nilai budaya organisasi. Disinilah diperlukan perilaku organisasi yang baik. Itu terkait dengan pendahuluan dari kita membicarakan tentang peran organisasi dalam teknologi informasi. Kalau kita bicara tentang era industri 5.0, ini dimulai dari tahapan-tahapan industri 1.0, industri 2.0, misalnya ketik ini ya, industri 3.0 dan industri 4.0. Penekanannya mereka adalah pada teknologinya. Ternyata di sana masih ada yang kurang. Inilah kemudian masuk pada era Society 5.0. Penyempurnaan dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sama 4.0, di mana penekanannya adalah bagaimana kebangkitan ekonomi. Merupakan kombinasi antara penggunaan teknologi dan aspek-aspek manusianya. Yang menjadi ciri Society 5.0 adalah aspek manusia, kualitas manusia, dan lingkungan hidup. Di era industri 1.1, 1.0, 2.0, 3.0 tidak berpikiran pada hal-hal ini. Pokoknya produktivitas. Teknologi yang ditekankan. Nah, tujuan dari 4.0 dengan 5.0 akan berbeda.
Bagaimana tujuan 4.0 adalah bagaimana produktivitas melalui efisiensi dan efektivitasnya. Tetapi kalau tujuan untuk peningkatan kualitas hidup, ada yang namanya bagaimana kualitas dengan efektivitas, tetapi ada sebuah kolaborasi dari kustomatisasi. Kalau ini produktivitasnya besar, efisien, kualitas, tapi nilai-nilai kemanusiaannya hampir tidak ada. Tetapi sebaliknya untuk industri Society 5.0, bagaimana industri tadi efisiensi, produktivitas segala macam, tetapi tujuan penekanannya adalah pada kualitas hidup manusia dan pelayanan kaitannya dengan lingkungan. Ada perbedaan. Disinilah Pak Jalani melihat ada penting dalam industri society 5.0 ini ada nilai-nilai yang perlu dikembangkan. Ada nilai-nilai yang perlu dipertahankan. Ada situasi yang perlu dilestarikan, yaitu lingkungan hidup. Dan kondisi ini tidak hanya melulu bisa dilakukan dengan otomatisasi mesin-mesin produksi, dengan modernisasi alat-alat produksi. Ini harus melakukan dengan pendekatan faktor manusia dan nilai-nilai sosial humanisme. Paham ya? Kira-kira ada pertanyaan dulu, silakan, monggo. Kalau ada yang ditanyakan, ayo. Selanjutnya, sebelum kita nanti bicara tentang organisasi, kita perlu menekankan pada Society 5.0. Menuju era Society 5.0 dimulai dari era 1.0. Globalisasi dan perubahan sosial masyarakat. Yang mendasari adanya era industri 1.0 itu sebetulnya situasi tentang globalisasi dan perubahan sosial masyarakat. Kenapa globalisasi? Masyarakat melihat dunia satu, tidak ada blok-blok. Informasi sosial yang ada di sana, informasi tren yang di sana terrangkum semua di masing penjuru dunia. Setelah itu, setelah globalisasi, ada yang namanya teknologi informasi. Era industri 2.0. Kemudian setelah teknologi informasi era 3.0 adalah dinamika perubahan dan lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan yang eksternal. Setelah terjadi teknologi informasi, terjadi perubahan yang mendasar, perubahan yang radikal terkait dengan bagaimana faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal. Kemudian yang keempat, era 4.0, orientasi kepuasan pelanggan. Kalau kita membaca dari mengapa Society 5.0 diperlukan, karena perubahan-perubahan era tadi yang dimulai dari globalisasi dan perubahan sosial masyarakat, yang akan mendasari dalam konteks industri 5.0 adalah industri 4.0 yang ditandai dengan teknologi digital untuk menciptakan efisiensi, produktivitas yang tinggi, tetapi perlu penyesuaian dengan perkembangan dinamika masyarakat. Ingat, yang namanya globalisasi akan mengakibatkan perubahan dinamika masyarakat. Yang namanya teknologi informasi memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi, akan merubah dinamika di masyarakat. Dengan demikian, sasaran dan tujuan organisasi akan bergeser. Kalau begitu, orientasi kepuasannya seperti apa? Kepuasan konsumen.
Jadi kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi tadi, era perubahan teknologi, kepuasan pelanggan itu dapat diciptakan dengan berbagai metode. Kepuasan pelanggan bisa diciptakan dengan berbagai cara. Saya memberikan kondisi kepuasan pelanggan yang membedakan antara industri 4.0 dengan society 5.0 untuk membedakan penekanan pada tujuan era-era yang tertentu. Kalau 4.0 ditandai dengan optimalisasi produksi, menciptakan efisiensi dan optimalisasi produksi. Nah, kondisi ini kemudian akan merubah. Merubah apa? Merubah pola penanganan industri. Sebetulnya contoh industri ini bisa diterapkan dalam organisasi-organisasi yang lain. Prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam industri 4.0 dapat diaplikasikan pada industri ataupun organisasi yang lain. Kalau proses produksi mudah, kualitas produksi oke, kualitas produksi tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ternyata hanya rutinitas. Karena kemudian dengan optimalisasi mesin-mesin. Bagaimana menembus pasar, bagaimana ekspor. Nilai-nilai humanis tidak diperhitungkan. Yang penting berproduksi, menghasilkan produk yang berkualitas, yang punya kuantitas atau jumlah yang banyak, bisa dipasarkan kemana-mana. Nah, ternyata ada sesuatu yang kurang. Kok kemudian orang mendewa-dewakan pada mesin, orang mendewakan pada teknologi informasi. Apa orang itu hanya cukup itu? Sementara secara kudrati yang membedakan manusia dengan yang lain, makhluk yang lain adalah adanya hati nurani. Ada nilai-nilai yang ada di sana. Nah, kalau seperti itu berarti tingkat kompetisi dalam produk untuk di pasar ternyata belum mampu menciptakan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Produknya baik, pelanggan itu dikasih produk sebaik apapun, kepuasan akan selalu meningkat. Kalau tidak pakai hati nurani, dikasih harta benda seberapapun akan kurang kalau tidak pakai hati nurani. Tetapi sebagai manusia kita masuk pada society 5.0, teknologi digitalisasi dalam produk produksi guna meningkatkan kualitas kehidupan dan mewujudkan kelestarian lingkungan yang lebih baik. Lebih menyempurnakan dari konteks yang industri 4.0. Bagaimana kualitas hidup? Kita menciptakan, memproduksi barang dengan otomatis, dengan mesin-mesin teknologi canggih. Kira-kira produk ini bermanfaat apa tidak untuk masyarakat? Kira-kira yang kita eksplorasi tadi nanti membahayakan tidak untuk generasi yang akan datang? Ada kualitas kehidupan. Selain itu, kira-kira kita mengeksplorasi produksi yang tanpa batas karena kita didukung oleh teknologi teknologi produksi, kira-kira akan merugikan alam tidak? Mengganggu kelestarian alam untuk selanjutnya apa tidak? Dengan demikian, era society 5.0 menerapkan teknologi digitalisasi dalam produksi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kelestarian lingkungan yang lebih baik. Tujuan organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, kaitannya dengan kualitas hidup, kualitasnya dengan pelestarian alam lingkungan. Kalau industri 4.0 dan industri society 5.0 kita terapkan dalam era saat ini, apakah itu organisasi-organisasi pendidikan misalnya, di Indonesia banyak sekali organisasi pendidikan, baik pendidikan TK, dasar maupun menengah dan perguruan tinggi. Kalau di atas yang 4.0 pokoknya orientasinya hanya untuk efisiensi, otomatisasi, semua serba otomat, tapi kering.
Tetapi kalau untuk yang society, perguruan tinggi menjadi baik, perguruan tinggi menjadi bagus, itu memang kualitas kehidupan bagus. Lingkungan sosial tidak, perguruan tinggi jarang mencemari alam, tapi cemar lingkungan sosialnya menjadi berat. Kalau lingkungan tidak tercemar, kalau kualitas kehidupan menjadi baik, kualitas kehidupan mahasiswa, tenaga pendidik, pimpinan maupun dosen, semuanya akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, tujuan organisasi akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat seluas-luasnya. Ini nanti dari pembicaraan ini, dari kita bicara tentang industrialisasi 4.0, dari bicara kita tentang bagaimana perkembangan industrialisasi menuju society 5.0, kemudian bagaimana orientasi customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, nanti akan kita bicarakan bagaimana bagi orientasi tentang tujuan. Kalau era-era sebelumnya ada industrialisasi, organisasi bisnis adalah bagaimana memuaskan konsumen, pelanggan. Tetapi saudara ingat bahwa ditandai pemuasan pelanggan hanya menikmati produk yang diinginkan dengan kualitas yang memadai. Organisasi perusahaan maupun non perusahaan bagaimana menciptakan proses produksi yang serba otomatis, serba cepat, serba efisien. Sehingga tujuannya, kalau saudara baca di sini, hanya berakhir dalam konteks sesaat. Di cangkir ini adalah menyebabkan minum. Kalau saudara dahaga, haus, minum kan selesai. Kepuasan pelanggan hanya diorientasi pada minuman sesaat. Sehingga ketika organisasi bisnis maupun non bisnis memproduksi makanan, kepuasan pelanggan hanya setelah makan, hilang rasa laparnya, puas. Hanya dihitung hanya sebatas ini. Tetapi sebaliknya, untuk orientasi 5.0 adalah orientasi benar-benar customer service, tetapi saling berkaitan. Jadi bagaimana keterkaitan ini, apakah orientasinya kepada customer service, tapi bagaimana pelayanan ini akan menjadi feedbacknya, umpan balik. Dengan demikian, bahwa Society 5.0 adalah keinginan kebutuhan melalui perubahan dan dinamisasi, sehingga pemenuhan kebutuhan juga selalu berkembang dan dinamis. Kalau organisasi perguruan tinggi, selain juga institusinya baik, kriteria penilaian kinerja dari lembaga yang berwenang juga baik, mahasiswa yang ada di dalam juga merasa puas atas proses belajar mengajar. Tenaga pendidik, dosen maupun pimpinan juga merasa at home dalam lembaga tersebut. Dengan demikian, lingkungan yang ada di sekitar, apakah output alumni yang dihasilkan atau masyarakat yang merasa mempunyai manfaat utility daripada keberadaan lembaga pendidikan tinggi tersebut, saling berkaitan. Orientasi, customer service, ada feedback dan service di sini. Service-nya beda-beda. Kalau perguruan tinggi mestinya service-nya pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan tridharma perguruan tinggi. Kalau perusahaan mestinya orientasinya adalah produk yang dihasilkan, punya kualitas dan bisa diterima di pasar. Ada orientasi dan pada customer service yang dilakukan melalui services, pelayanan dan imbal balik, feedback daripada pelanggan. Organisasi dalam era Society 5.0. Sebagai penutup kami sampaikan, mungkin sebelum kami lakukan penutup ada yang ditanyakan, silakan.
Kalau tidak, kami lanjutkan sebagai penutup sebagai kata. Jadi situasi kondisi tadi dari industri 4.0 menuju 5.0, di mana era sosial 5.0 itu adalah era industrialisasi, tetap seperti di industrialisasi 4.0, otomatisasi produksi dan segala macam teknologi informasi, implikasi, aplikasinya dan segala macam. Tetapi penekanannya adalah pada kualitas kehidupan dan penyehatan lingkungan. Nah, kualitas kehidupan itu sebagai manusia tidak hanya cukup dilalui dengan material, dengan produk yang berkualitas, dengan jumlah produk yang banyak, tetapi juga ada sisi-sisi yang lain, yaitu terkait dengan faktor kebatinan. Manusia dilahirkan dalam dua sisi lahir dan sisi batin. Semua saling berkaitan. Era Society 5.0, organisasi berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan pelestarian lingkungan alam. Kenapa? Kalau ingin menciptakan peningkatan kualitas hidup, tidak hanya cukup dijalankan, tidak hanya cukup melalui optimalisasi teknologi, tetapi ada faktor manusianya, faktor sosialnya. Kalau saudara melihat orang itu tidak akan mungkin puas hanya karena terpenuhi kebutuhan materialnya, tetapi ada sisi-sisi yang lain, yaitu sisi-sisi non materialnya, sosialnya. Misalnya bagaimana industri era 4.0 faktor manusia dikesampingkan, yang penting adalah teknologi, yang penting adalah alat-alat yang modern. Ternyata jadi kering. Era Society 5.0 menekankan bagaimana manusia kebutuhan batinnya juga terpenuhi, juga nilai-nilai kebutuhan sosial need-nya dipenuhi juga. Kalau kita ingin menciptakan kualitas hidup di mana kebutuhan manusia tidak hanya cukup dengan materi semata, ini perlu pengorganisasian. Ini perlu pengelolaan dari berbagai sumber daya yang ada. Ya sumber daya manusia, ya sumber daya alat, dan sumber daya yang lain. Selanjutnya, penekanan dalam Society 5.0 adalah penekanan terhadap pelestarian lingkungan. Bagaimana pelestarian lingkungan itu tidak mungkin dilakukan dengan hanya alat-alat. Oke, penggunaan alat mungkin untuk mendaur ulang sampah yang dihasilkan, tetapi pengelolaan tetap manusia. Sehingga dalam mempertahankan pelestarian lingkungan itu harus dilalui melalui berbagai variabel, harus dilalui berbagai kebersamaan berbagai pihak. Bagaimana yang memproduksi juga mempertahankan, memperhatikan kelestarian lingkungan. Bagaimana masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Bagaimana ketika terjadi sampah diharapkan sampah yang tidak menjadi sampah yang tidak apa-apa diurai. Nah, ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan demikian bahwa pengelolaan era Society 5.0 di mana peningkatan nilai kualitas hidup dan pelestarian lingkungan tidak mungkin dilakukan hanya melalui otomatisasi mesin-mesin, tidak mungkin hanya dilalui dengan bagaimana mesin-mesin produksi yang modern, tetapi perlu pengelolaan sumber daya manusia, apalagi dalam rangka mengoptimalkan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial ini tidak akan mungkin dipakai dengan alat-alat yang modern, dipakai dengan teknologi informatika yang canggih, tapi melalui sumber daya manusia dengan peningkatan kualitas kehidupan tadi, dengan peningkatan penyehatan lingkungan tadi.
nilai-nilai sosial ini berkembang dengan dinamis dan tidak akan hilang sebatas manusia itu masih ada. Jadi kalau ada seorang pimpinan organisasi misalnya atau manajer suatu perusahaan yang menafikan atau menghilangkan nilai-nilai sosial kemanusiaannya, itu jelas bukan era Society 5.0. Itu era primitif. Itu rekan-rekanku semuanya. Jadi terkait dengan era Society 5.0, peran organisasi adalah dalam rangka pencapaian nilai-nilai peningkatan kualitas hidup maupun dalam pelestarian lingkungan. Ini menjadi ciri khas daripada era Society 5.0. Yang menjadi tonggak lompatan perubahannya adalah era 4.0, di mana di situ ditandai dengan efisiensi, efektivitas produksi, dan efektivitas dan efisiensi itu dikarenakan otomatisasi mesin-mesin produksi, dikarenakan aplikasi teknologi informatika dan segala macam. Ini peran organisasi di era 5.0. Demikian rekan-rekanku, sebelum kami akhiri, silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Untuk waktu. Enggak? Kalau tidak ada, seperti biasa ya, untuk setiap akhir pertemuan kami berikan evaluasi dan bahan diskusi. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri industri 4.0 dan Society 5.0 yang akan menjadi kerangka berpikir rekan-rekan nanti ketika saudara bisa memahami betul apa industri 4.0, apa industri 5.0. Kenapa dilengkapi, kenapa disempurnakan pada 5.0, di industri 4.0 kekurangannya di mana? 5.0 industri 4.0 sama, bagaimana peningkatan teknologi, bagaimana optimalisasi teknologi yang serba modern. Sama. Tapi ada kekurangannya di sana. Disinilah perlu organisasi. Disinilah perlu peran prinsip-prinsip organisasi. Disinilah perlu peran budaya organisasi. Itu ya. Harapannya arah ke sana. Yang kedua, mengapa organisasi perlu dalam era Society 5.0? Karena pencapaiannya adalah kualitas hidup dan pelestarian lingkungan, sehingga peran organisasi sangat diperlukan. Tidak mungkin orang itu hanya puas dengan material saja. Tidak mungkin orang itu hanya puas dengan mesin-mesin otomatis saja. Tapi ada nilai-nilai sosial yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan penyiapan lingkungan. Lingkungan yang baik, lingkungan yang terjaga, tidak akan mungkin lingkungan yang lestari itu dilakukan hanya dengan mesin-mesin yang otomatis tanpa ada gerakan dari sumber daya manusia. Berikan pandangan kritis saudara tentang pengembangan nilai-nilai sosial dalam pengelolaan lingkungan yang aman, lestari, dan berkelanjutan. Penyihatan lingkungan, pengelolaan lingkungan itu kalau sesaat bisa. Anda bisa melihat dari kelompok-kelompok masyarakat kerja bakti, yuk kerja bakti. Tetapi habis itu menumpuk lagi tempat sampah. Ada gerakan, ayo kerja bakti, jalan. Habis itu lupa. Bagaimana kita membuat gerakan yang dalam penyihatan dan pengelolaan lingkungan itu bisa aman, lestari, dan berkelanjutan. Karena kita butuh sehat tidak hanya sesaat ini, tapi untuk selama-lamanya semasa kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini, pertemuan yang ke-15. Biasanya kalau pertemuan ke-15 itu kalau perkuliahan tatap muka offline itu untuk diskusi. Materi yang kemarin sudah kita bahas, ada yang kurang jelas, itu kita diskusikan. Selain itu biasanya untuk pertemuan yang ke-15 itu dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bertanya, Pak, kisi-kisinya bagaimana Pak untuk ujian akhir semester nanti.
Tapi ini karena kita melalui pertemuan daring, itu saya berikan pertemuan yang ke-15. Saya melihat materi ini sangat menarik. Peran organisasi di era Society 5.0. Akhir kata kami sampaikan, yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan kebersamaan dari rekan-rekanku semua selama ini. Dalam kita belajar bersama, membangun komunitas bersama, kita mempelajari mata kuliah teori organisasi. Saya yakin banyak sekali kekurangan, kesalahan dari Pak Jailani. Untuk itu kami mohon maaf. Tapi saya berharap komunikasi kita tetap berjalan, silaturahim tetap jalan meskipun silaturahim tetap melalui media digital. Selain itu juga saya berharap semoga ilmu yang kita pelajari bersama masih kurang dari sebuah silabus teori organisasi, tetapi saya berharap ilmu yang sedikit ini selain saudara bisa memanfaatkan untuk bahan ujian akhir semester nanti, juga bisa bermanfaat untuk kehidupan saudara. Ingat pesan Pak Jailani, organisasi dibutuhkan selama manusia masih ada dan selama dunia masih ada. Sehebat apapun teknologi, secanggih apapun teknologi, yang namanya organisasi, yaitu prinsip kerjasama, mencapaikan tujuan bersama, terdiri daripada beberapa orang, tetap akan diperlukan. Semakin maju peradaban, peran organisasi semakin besar. Tolong diingat kata-kata kunci dari Pak Jailani. Akhir kata, selamat mempersiapkan untuk menempuh ujian akhir semester. Semoga menghasilkan nilai yang baik, bukan nilai yang sesuai dengan harapan saudara, harapan Pak Jailani. Semoga dalam kita membangun komunikasi dengan mata kuliah teori organisasi ini tidak terputus setelah ujian akhir semester, tapi tetap terjalin komunikasi yang baik sampai selama-lamanya, sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita. Amin. Akhir kata kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.